Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya awali dulu mukadimah. Alhamdulillah kita masih diberi hidup oleh Allah dan diberi kesempatan, diberi peluang sehingga kita bisa menghadiri majelis taklim yang penuh barakah ini. Ibadah kita mudah-mudahan bermakna, amin ya rabbal alamin. Saya tanya tentang bermakna. Merenung saya bungkus majid seperti itu, khutbah seperti itu, sholawatan seperti itu, baca Al-Quran, baca lebih hajat, supaya bermakna. Bagaimana caranya untuk menyikapi itu? Itu yang pertama. Yang kedua, tadi ada firman Allah Subhanahu wa taala awal dari mauidhah dari guru kita Syekh Arifin. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlihi innahu ghafurun syakur. Ini tema adalah bisnis dari Allah. Mari kita beli, membaca Al-Quran, mentelaah Al-Quran, mengpit Al-Quran, dan mendirikan sholat dan bersedekah, infak, terutama untuk masjid, karena kita bawa sampai nanti yaumul qiyamah. Sirran wa alaniyah, baik yang tersembunyi atau yang terang-terangan. Wa tijaratan lan tabur, untuk mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berjanji hari ini liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadli innahu ghafurun syakur. Akan dimuliakan hidupnya, dikasih rezeki yang barokah, ilmu yang manfaat, istri yang taat. Itu janji Allah. Saya sampaikan khutbah sama materi seperti ini saya sampaikan di bibir tadi. Itu hari ini. Tapi ada lain, kalau kau mengharapkan surga, mengharapkan neraka, mengharapkan pahala, percuma kamu tidak itu yang kamu tuju. Yang kami tuju adalah mencari ridho Allah. Bagaimana menyikapi makna untuk mencari ridho Allah ini? Bingung saya. Tolong disampaikan dan diaplikasikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala sesuatu itu yang saya tanamkan dulu pertama, yang jangan sampai kita itu meninggalkan pelajaran orang-orang salafus saleh apa, yaitu tentang sirri, rahasia. Yang kedua adalah asar. Jangan tertipu kita dengan ilmu zahir, dengan ilmu yang dimaksudkan. Al-faqihil kafah, orang fakih yang mencukup, itu adalah orang-orang yang memiliki sir, yang tahu betul rahasianya. Ini yang pertama. Yang kedua, betul-betul tahu asal. Asal itu petilasan, sejarahnya. Ini penting. Kalau ini tidak dimiliki, apapun bentuk amal ibadahmu. Ini jawaban yang tadi kau katakan. Kenapa saya baca rotib? Kenapa saya baca ibadah dengan amal lain? Karena kita tidak ngerti asalnya. Yang kedua, kita nggak ngerti sirnya. Padahal ini dibutuhkan dengan tauhid. Tauhid itu bentuknya adalah mengetahui apa rahasianya dan apa asarnya. Kita mundur. Sahibul Man Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad, berapa tahun beliau dalam uzlahnya, dalam khalwatnya, dalam zuhudnya, dalam waroknya, dalam ibadahnya. Ini yang kita lihat. Ini asal.
Dan kita ini menghargai betul apa yang telah dikarang oleh beliau ini, bukan karangan-karangan secara insan atau secara manusiawi. Bukan seperti itu. Ini yang dimaksud bahwa Allah berbicara dalam kalamnya, raditu bihi, aku ridha dengan kekasihku. Maka terwujud dengan maujud. Arti dengan nurul wujud, dengan maujud, maka tertulislah yang dinamakan cahaya-cahaya dari tulisan. Wa kalam, ada kalam ulama, kalam Allah. Apa yang diucapkan itu bukan hawa nafsu lagi. Apa yang dibicarakan, apa yang ditulis lagi, enggak ada keinginan sesuatu apapun, tapi hanya bentuk yang sangat kuat, doktrin Allah yang akhirnya menulis bahwa itu ketentuan disebut ilham. Kalau kita membaca rotib mengetahui yang demikian, niscaya itu rotib akan menyelamatkan 40 rumah tangga dari pencurian, dari kebakaran, dari musibah, dari gempa, dari kemelaratan, dan dapat pengampunan 40 rumah. Ini cahaya yang dibacakan, bukan cahaya siapa-siapa. Cahaya pantulan itu dari huruf alif, dari huruf ba, dari huruf ayat, dari baca amalan, wirid, itu yang melindungi. Dan itu bertebaran malaikat yang merentangkan sayapnya. Sehingga tidak ada keresahan lagi. Barang siapa baca rotib dicukupi. Barang siapa baca rotib al-atas diberi selamat. Kalau baca al-hadad, niscaya dia akan mendapatkan pengampunan dari Allah, dijauhkan dari segala perkara-perkara yang jahat. Maka disebutkan kalau kita kirim tawassul, wa usulihi wa furu'ihi, asal usul, ini yang disebut asal. Niscaya kamu akan gemetar megang ayat-ayat itu. Niscaya kamu akan kagum, kekaguman yang melebihi dari kekaguman apa yang kita miliki. Tidak disebut orang yang beriman ketika disebut nama Allah tidak gemetar dia punya hati. Apalagi takwa, sebut Allah tidak bergetar hatinya, tidak tembus kepada sumsum dan darahnya, jangan mengaku beriman. Ini yang kita peduli. Disebut itu adalah bukan asal, sir. Jadi makna antara sirwa dan asar adalah bekas atau istilah atau sejarah, dan sir rahasia. Di antara rahasia yang aku rahasiakan, di antara makhlukku, di antara kitab-kitabku, di antara wirid-wirid ilmu yang kutitipkan kepada orang ahlillah, kita ambil sir itu sehingga kita menyatu dengan apa yang kita amalkan, apa yang kita baca. Maka kuatlah cahaya-cahaya itu berupa berkah. Jadi tetanggamu dapat berkah, kau punya teman dapat berkah, datang orang kepadamu minta tolong, itu percikan-percikan berkah dari amal-amal yang kita amalkan. Itu tidak
tidak perlu kamu menunjukkan apakah saya dipuji, apakah saya dibalas, atau kami ini mendapatkan kebencian. Bukan urusan, yang penting kamu sudah menyebarkan. Dan kalau kamu setelah menyebarkan dengan bias-bias amal yang telah kamu alami, ketika mendapatkan sambutan kebencian, mendapatkan fitnah, mendapatkan orang itu menggibah atau tidak suka kepadamu, itu bukan urusanmu, urusan Allah. Kalau dia suka sama kita, mungkin karena Allah. Kenapa dia tidak bisa melupakan saya? Kenapa dia tidak bisa menghilangkan saya? Kenapa dia membenci saya? Kenapa dia musuh saya? Kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, aku tuh heran. Kenapa manusia itu suka dalam pujian? Kenapa dia paling benci dengan kebencian? Karena aku itu diantaranya tidak tahu mana yang paling utama. Orang cinta itu utamanya di mana? Orang benci itu utamanya di mana? Yang aku rasakan apabila kebencian Tuhan datang kepadaku. Dan aku rasakan kalau pujian itu datang kepadaku. Itu yang aku rasakan. Aku akan menangis kalau Allah Ta'ala membenciku dan aku bertobat. Kalau Allah memujiku, maka aku akan menambahkan tundukku kepadanya. Bahkan aku ingin menambahkan sesuatu kebaikan-kebaikan di dalam amal tersebut. Karena yang memuji nggak kelihatan, yang benci nggak kelihatan. Maka terlepas dari keinsanan, itulah orang-orang penuntut ilmu di akhir zaman hanya bentuk menginginkan aksesoris, variasi. HP-nya harga 50.000 soal. Lapisan bungkusnya harga 1 juta 2 juta. HP gak bisa dijalankan. Jangan kamu hiasi dengan amal-amalmu dengan keburukan-keburukan yang tercela, yang tersembunyi. Hiasilah yang di permukaanmu sesuai apa yang ada di dalam hati dan jiwamu. Maka itulah yang disebut kamu jujur sama Allah. Bukan menghiasi amal-amal soleh, menghiasi dengan seakan-akan kamu beribadah, tapi kamu punya celah, cacat, terselubung, yang tersembunyi. Ini bahaya. Artinya semua orang punya penyakit itu. Maka dengan disitu kita wajib untuk muhasabah. Hitunglah amalmu sebelum kamu dihitung Allah. Itu aja. Kalau kita tidak tahu penyakit-penyakit yang ada di dalam hati kita, di diri kita, ini artinya menjadi kebiasaan. Kebiasaan berarti menjadi kecintaan. Kecintaannya berarti menjadi cita-cita. Cita-cita maka menjadi satu paket dosa. Nah itu. Ini orang yang bangga dengan amalnya tapi tidak memiliki makna. Maka untuk itulah baca rotib, baca al-waqi'ah, baca surat yasin, baca tahlil. Bahkan Allah sudah mengajarkan kita membungkus mayit, menyolati mayit, menanam mayit, mendoakan mayit, datang kepada mayit, kemudian makan di situ juga, tahlil juga. Ini bentuk betapa cintanya Allah kepada kita. Kita dihadapkan sesuatu selalu mengingat bahwa kita pun akan mati. Itu saja.
Dan banyak contoh-contoh orang yang mati kafir, orang yang mati dolim, orang yang mati minum, orang yang mati nggak sholat, orang yang mati ingkar. Itu tampak semua dari perbuatan itu ketika kamu melihat mayit. Manusia hidup itu ditentukan nanti pada akhir, bukan sekarang, akhir. Maka kita selalu berdoa, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Ini tujuannya jangan sampai bagusnya kamu menuntut ilmu, bagusnya kamu beramal, bagusnya beribadah, bagusnya sedekah, tapi matinya teriak. Tentu kita akan bingung, kenapa matinya seperti ini? Karena dia punya cacat, punya hati yang di dalam cacat, keburukan, celah, aib yang tersembunyi, yang tidak diampuni oleh Allah Ta'ala. Maka kita betul-betul memohon pada Allah itu adalah sesuatu pengakuan kita atas kebodohan kita, kelemahan kita, kesalahan kita, kekeliruan kita. Semua ini tidak ada satu kebaikan kalau Allah tidak memberikan kebaikan. Tidak ada satu hamba kalau kami mengendaki kebaikan. Apapun yang terjadi kepadanya, walaupun dia ahli maksiat sebelumnya, tapi aku akhirkan dalam kebaikan. Kami punya kuasa. Ternyata dia punya hati yang sangat pemurah, hati yang suka memaafkan orang lain, hati yang selalu memandang orang lain lebih baik dari dirinya, hati yang selalu meninggikan orang lain. Dan tiap hari dia mengatakan, aku tidak sanggup berbuat baik, aku hanya bisa beristighfar kepadamu ya Rabb. Di situ Allah berikan kebaikan. Orang yang fajir ini, orang yang fasik ini, maka diakhirkan menjadi orang yang husnul khotimah. Sedangkan orang merasa beriman, orang yang merasa beramal, orang yang sudah mengaji, orang yang sudah datang di majelis, makin angkuh, makin sombong, makin merasa baik, lupa dosa, lupa kesalahan, lupa diri, lupa kepada Allah. Maka diakhirkan bekas tidak ada asar alat ibadah. Yang ada tersembunyi kebusukan, keburukan yang di dalam hati, yang akan mengalir dalam ucapan lidahnya yang tidak mengucap la ilaha illallah. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan ini pemahaman yang mana tadi sudah disebutkan. Kemudian pula yang tadi tidak sempurna manusia itu sholat tanpa dia berniaga tijarah dengan bisnis dengan Allah, niscaya dia tidak akan mendapatkan pengampunan dari Allah dan tidak akan diberikan syukur lagi oleh Allah. Mudah-mudahan itu jadi pengertian kita pada sholat, bisnis, percaya janji Allah, selesai. Maka kamu menjadi orang yang mulia. Terima kasih bagi ilmu, bagi saya dan bagi semua yang hadir. Ada firman Allah di Lauhil Mahfuz, Al-Quran adalah maknanya yang kita baca ini, dan Nabi Muhammad dijaga ketat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sirrul maknun. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadihi ahada. Siapa yang ingin jumpa dengan Allah, beramallah kamu dan jadi orang soleh, dan jangan menyekutukan selain Allah. Tanya di sini ini supaya saya memahami. Fa'amal, beramal. Apa amal? Wassolih, soleh. Apa itu soleh? Terima kasih.
Jangan sekali-kali banyak beramal, kan aneh. Apakah banyak beramal itu orang soleh-soleha? Tadi mukadimah saya sebutkan, di zaman Al-Imam Sayyidina Hasan Basri, banyaknya orang beramal, banyaknya orang ibadah tanpa ilmu. Dan aku melihat seakan-akan orang yang ibadah bodoh ini, dia mengisi karungnya dengan pasir. Seakan-akan isi pasir tadi adalah tepung atau beras. Padahal pasir. Semakin banyak yang diamalkan, semakin banyak dia menumpuk pasir. Sedikit ilmu dengan amal itu lebih utama dari 1000 amal tanpa ilmu. Maka yang disebut amal. Orang beramal itu banyak. Anak yatim, masjid, wakaf, infak, korban, banyak sekali. Tapi belum tentu soleh, solehah. Satu contoh gampang. Apakah kamu tahu dia korban itu sapi yang paling besar dan paling banyak di kampung, tapi hartanya menipu orang dan mencuri? Apakah itu amal soleh? Al-mal toyin, ambil harta yang baik yang mendapatkan ridha Allah, ini yang disebut amal soleh. Kalau amal saja banyak, uangnya banyak, nggak peduli dari mana sikat kita mbak, yang penting saya nyenengin guru saya. Amal soleh, amal apa? Ini wa usuli wa furu'i, asal usulnya ya tidaknya, bukan bentuk mewujudnya. Asal usul ini asal usul, sumber yang berharga ini sumbernya, bukan banyaknya, sumbernya. Ini orang yang makin banyak kamu beramal, beribadah, hasil yang kamu bawa itu masih mending. Kalau dipukulkan kamu lagi. Wa amil sholihah, ini tidak beramal. Saya dapat keuntungan riba sekian miliar, kami bagi sembako semuanya. Si penerima nggak dosa karena dia nggak tahu. Tapi yang mengeluarkan ini dosanya besar. Dia harus menanggung 1000 orang yang dikasih makan dosa-dosanya. Ada orang beramal ahli neraka. Ini dikatakan amal sholihah, benar-benar dari yang bersih menuju bersih, dari yang halal menuju halal. Dan sudah saya ajarkan kepada kamu bagaimana kalau kita menghadapi seseorang, kita harus tahu pekerjaannya apa, kemudian dia itu hidup dalam keadaan apa, kita harus tahu uang apa, itu harus. Apalagi kamu sebagai orang-orang yang bisa mengajar dan tahu agama, 70 kali lipat dosanya.
Ini yang membuat doa kita terijab 249.000 hijab. Kita sampai bungkuk pun kita sholat, kita diri patah tulang punggung kita, air mata gerah, tidak ada obatnya kecuali silahkan kamu menikmati adab kubur. Al-halal wal-bayyin, al-halal wal-bayyin. Ada nisfu ya, subhan. Halal itu sudah jelas. Jadi ada yang mengatakan, saya itu kira-kira ini halal atau haram. Jelas apa enggak? Itu bohong. Karena ditutupi oleh nafsunya, dia mengatakan ini halal. Tidak diambil, sayang. Padahal dia tahu itu haram. Diambil, kena. Diamalkan, ada. Tapi dengan mengatakan aku bersedekah untuk menghapus dosa-dosaku, aneh. Membersihkan kotor dengan kotor, ya tambah kotor. Terus berharap karena yang menerima tadi wali, yang menerima itu alim. Kalau neraka urusan haram ini kan guru kita pasti dihalalkan. Mantap. Rasul saja nggak menghalalkan, apalagi saya. Ada nggak haram itu di Quran halal? Ada nggak? Di hadis itu ada nggak? Al halalul hisab, al haramul iqam min azab. Jelas. Nah, ini yang harus hati-hati. Kalau memang betul-betul kamu orang yang bersabar terhadap apa-apa yang menimpamu, terhadap apa-apa ujian kepadamu, percayalah Allah pilihkan yang lebih baik dari apa yang kamu terima dari yang haram. Percayalah. Karena keserakahannya, karena nafsunya, karena ambisinya, nggak peduli lagi. Maka dia mengatakan, kira-kira boleh atau tidak? Dia tahu, kenapa harus tanya? Boleh atau tidak? Pasti dia mengatakan boleh, karena dia sudah ingin untuk mendapatkannya. Karena dia sudah mau untuk mendapatkannya, maka tidak tampak yang haram lagi. Yang ada yang bekerja adalah nafsunya. Udah jelas mubin, al-halalul bayyin, al-haramul bayyin, jelas. Tidak ada keraguan apapun. Dan sifat ragu-ragu, kalau nggak saya ambil, saya ambil haram, ambil enggak, syubhat, tinggalkan. Walaupun halal, tinggalkan. Karena kamu terjerumus kepada yang haram. Tapi kalau tidak diambil, saya diteruskan, kena. Maju mundur, kena mundur, kena aja deh. Dosa nanti urusan. Ini orang bodoh dalam beramal, orang bodoh dalam bisnis, orang bodoh dalam ibadah, orang bodoh dalam beragama, orang bodoh dalam mengambil keputusan. Karena nafsu yang terus diperturutkan, nafsu yang selalu dituruti, sehingga dia menjadi dapat hukuman yang terus menerus, bahkan celaka lagi
anaknya dikasih yang haram, istrinya dikasih yang haram, saudaranya dikasih yang haram, semua apa yang dari dia, semua nanti rombongan semua dapat azab dan siksa dan neraka. Efeknya ini. Terus kan saya ngaji rutin, saya tiap subuh, tiap guru, tiap hari saya ketemu guru. Apa guru nggak tahu? Pasti guru akan mengampuni. Enak aja. Halal diampuni, haram sisa. Kalau ada guru mengharamkan jadi menghalalkan, ya gurunya dulu yang masuk neraka. Hukum tidak bisa dipolitisir, nggak bisa dibolak-balik. Mudah-mudahan paham. Bukan besar kecilnya, bukan banyaknya, bukan hebatnya, tidak dipandang oleh Allah kecil, besar, walaupun lebih. Yang dipandang Allah adalah akramakum indallah atqakum. Takwa yang bisa memisahkan mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang dilarang, mana yang tidak. Jadi apakah yang menimpamu dengan susahmu, penderitaanmu? Mungkin dalam soal materi nggak susah, mungkin di dalam kehidupanmu ekonomi nggak susah, hatimu dirusak oleh Allah, akalmu dirusak oleh Allah, ibadah selain Allah, makin kuat keinginanmu terhadap dunia, hukuman yang paling parah, tidak tersisa iman lagi di hatinya. Hati-hati, hukuman Allah bukan secara fisik, bukan secara materi, bukan secara sakit. Bisa jadi Allah kunci mati hatimu, kunci mati akal pikiranmu, pendengaranmu, gak bisa mengamalkan apa-apa. Apa artinya? Meremehkan hukum-hukum Allah, merendahkan hukum-hukum Allah. Ini orang yang sudah sakit. Sebelum sakit, sudah sakit. Ini hukuman Allah yang paling berat. Dicabutnya iman dari hati, dicabutnya rasa takut dari hati, dicabutnya merasa malu dari hati, dicabutnya semua kenikmatan ibadah dalam hati. Ini orang sakit nunggu kematian. Ini orang menunggu takbir 4 kali, cepat disolati maghrib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diperbaiki hati, insya Allah. Terima kasih. Banyak tanya Wajib. antara amal dan soleh, lihat yang menafkahkan soleh atau tidak. Maaf, saya mau ngomong di dosa, terserah mau bikin Allah dosa sama apa-apa, saya bukan orang soleh. Waktu saya di Ampel Rahmat di daerah Sasak, maaf saya ngomong, itu ada sumbangan dari pejabat yang kita nggak sebut, kalau kita sebut tidak enak. Dapat sumbangan untuk membangun masjid 500 juta. Alhamdulillah. Setelah 2 tahun, 3 tahun, ternyata orang itu korupsi 20 miliar. Terserah mau dia ini mau amal dan apa. Mudah-mudahan dengan selalu istighfarnya. Coba. Yang saya tanya, oleh yang sholat di masjid di Ampel itu bagaimana, bro? Sekian banyak. Siapa yang menanggung dosa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita harus melihat tentang hal-hal hukum ini, ada makom. Ada makom-makom yang tertentu
yang tidak disebutkan di dalam hukum-hukum yang syariat. Jadi kalau kita mengetahui hal-hal itu, uang dari mana, kayak dari kafir, kayak dari kejual babi, kayak ini, secara syariat kamu belum melihat apa yang dilihat masjid itu ada babinya, atau belum melihat darah nanahnya, kamu melihat sajadah yang bagus, ya sholat aja. Itu syariatnya. Secara hakikatnya, ketika kamu sudah melihat kondisi itu, dibuka mata hatimu, disebut basirah, kamu betul-betul melihat, misalkan yang haram itu kelihatan babi, kelihatan darah nanah, kelihatan yang najis, ya otomatis kalau kamu melihat itu ya nggak mau sendiri kan. Nah, itu tergantung makomnya. Kalau kita takut buta tadi, wah ini nggak boleh, ini nggak boleh, akhirnya nggak ada yang semangat. Ya kan? Nah kalau mamanya Sunan Ampel itu ngamuk misalkan, ya kan? Oh maling aja sembunyi di Sunan Ampel. Orang mau dicari polisi sembunyi di Ampel selamat kok. Berarti Sunan Ampel itu menyembunyikan kejahatan gitu. Lah yang di situ lagi sembunyi karena ditagih utang. Lah yang datang ke Sunan Ampel ini yang jangan pemakan riba itu banyak. Nah kalau Sunan Ampel filter, kamu jangan kotori aja sendiri baik. Tapi buktinya tenang-tenang aja kuburan. Tidak maksudnya. Jadi sesuatu amal apapun yang diperoleh oleh manusia itu sesuai kadar akal dan amal. Kalau kamu mau pemahaman, memang kamu sudah merasa bahwa ada hati yang tidak nyaman, ya kamu gak mau datang. Nah gitu aja. Tapi gak boleh sampaikan orang fitnah. Ini yang baik. Dan yang tahu itu yang nyumbang itu singkek. Saya nyumbang babi. Nanti es krimnya kayak saya dulu, nanti saya habis muridnya. Tak kelihatan. Dia mau dia aku. Oh paham, mau ngaku. Wah, tidak bisa dekat. Ngomongin tak suweknya. Ojo, selama masih bisa dibelanjakan ya. Jadi itu tergantung makom. Seperti Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf ya. Ketika pada hari Jumat kumpul semua roh Habib Ali bin Husain Al-Atas, Habib Salim bin Jindan, Habib Abdurrahman, ya, Habib Ali Abdurrahman Al-Nafsi, kumpul semua di belakang. Ketika hari Jumat masuk di masjid Jami. Apa orang masjid Jami itu? Bukan masjid bagus. Semua yang masuk halal, ada makam yang bagus. Habib Hasim, As-Segaf, Habib Muhammad bin Hasim As-Segaf. Di masjid Jami. Ketika masuk, langsung Habib Bakar mengatakan, ya Habib, ngomong sama Habib Ali, sahnya orang sholat Jumat itu berapa? 40 Beb. Padahal orang sudah penuh 300 lebih. Wah kalau saya lihat itu gak ada 40 orang, berarti gak sah Jumat ini. Bingung Habib yang lain tanya. Nah ini kan makamnya Habib Bakar. Berarti ketika melihat itu gak ada 40 orang, tapi 300. Baik kita pulang aja, kita ganti sholat dulu. Ya akhirnya yang lain-lainnya belum sampai makam ke situ Abu Bakar, ya ikut sama Abu Bakar, imamnya. Bukan gak mau Jumat. Terus bertanya Habib Ali semua, Habib Salim, kenapa Habib? Tadi kan 300 orang gamis putih semua. Aku melihat tadi yang sembahyang bukan manusia, anjing, babi, ada yang kambing. Nah ini kan makom ini gak bisa diikuti kita-kita yang belum dapat basirah gitu. Yang khawatir ini, pelajaran seperti ini diikuti orang awam, ikut. Ngerti? Saya dulu disidang sama Habib Idrus, disidang sama Habib Ahmad dan Santo Agil.
di sidang sama Mulia Sabana. Ketika saya betul-betul melihat, betul-betul artinya saya nggak salah Jumat. 3 kali yang sengaja kamu nggak sholat Jumat tanpa alasan, ya, yang satu ketiduran, yang kedua mabuk, yang ketiga hilang akal. Itu nggak sah. Tapi selama kamu berakal, meninggalkan sholat Jumat yang kamu tidak tahu 3 kali, sudah jelas kamu orang munafik. Ketika saya disidang, alasan apa kamu? Ini manakib. Itu dulu. Ini jangan disuting. Nanti disuting. Ini bahaya kalau dengarkan orang awam. Saya ngomong ini antara kamu dengan saya, bukan untuk disiarkan di Facebook. Ya, dipotong. Ini riwayat Abu Bakar, bukan saya ikut-ikutan. Ya, nanti bilang bahwa Abu Salim itu keramat nanti. Bukan, saya nggak cari keramat. Wong saya keramat tunggal saja, saya takut PSBB. Keramat gantung mau karpet aja lewat saya. Ketika saya masuk di masjid, itu sampai saya berangkat, mulai jam 10, saya masuk di antara masjid-masjid ini, saya tidak melihat masjid. Masa dari pengimaman itu darah nanah itu bau amis, itu menyembur dari pengimaman sampai keluar. Dan saya sampai menghindar. Bagaimana? Ketika saya mengambil air wudhu, keluar itu darah nanah dan tangan saya jadi amis. Dan orang bisa bau itu amis. Kan logika dari mana? Wudhu kok yang keluar amis. Masuk lagi ke masjid itu keluar lagi api. Pintu-pintunya keluar api, yang akan membakar saya, lari saya. Bukan main-main. Gitu terus. Sampai jam 2 itu saya pakai Dubai Imam itu sampai saya bungkus saya jalan. Sampai saya pulang tuh maghrib di rumah. Jadi saya duduk di luar, biasa cari tempat mushola yang kelihatan seger, kayak pohon-pohonan seger gitu. Nah itu saya alasan kepada beliau-beliau ini, ya her. Jadi bukan nggak diketahui guru, gitu. Diketahui oleh guru Nabi Idris, karena Nabi Muhammad. Asalnya kamu kirim alim itu kalau Jumat hilang dia, matinya sujud asal pagi. Nah itu, nah sehingga sejak itu saya ketakutan ketika melihat masjid, saya nggak berani lihat karena saya lihat pintunya keluar lain. Biasanya yang kamu maksud tadi sumbangan dari pemerintah, sumbangan dari koperasi, sumbangan dari internet. Ya. Akhirnya pada saat itu yang bisa saya masuki Masjid Rahmat. Masjid Rahmat Kembang Bumi. Ketika belum dibangun waktu itu tahun 81. Saya masuk betul-betul lihat pintu surga. Dingin, sejuk di situ. Jadi saya itu kalau Jumat itu lari ke situ. Bukan saya gak mau sholat Jumat, ada di situ, saya lari ke situ. Yang jadi masalah ini, Beb, yang ceramah ini, saya lihat anjing dan babi. Ini masa saya imam anjing sama babi, begitu kira. Itu adalah almarhum Jasa Bana. Itu kita sebelum datang ke Habib Sekar, kau punya guru yang bermakhluk. Kelihatan betul, anjing. Gimana? Saya teriak bahasa, tolong kamu anjing, keluar, jangan dimani. Pegang sama mungkin Murtado itu, Gus, tenang Gus, kalem Gus, jangan. Mungkin kalau bisa tak pangan kamu. Masuk kontak ini, langsung tak gantikan ini, memangnya nggak mau saya marah, repot, itu sama guru. Nah itulah. Maka setelah itu saya tidak boleh keluar melihat orang gitu. Suruh di kamar saja. Karena saya nggak sanggup. Pasti saya akan keluar
hati ini meledak-ledak. Itu saja jawabannya. Diikuti anak-anak. Wah, guru saya nggak Jumat, saya berarti yang jamin guru saya sudah bangun. Ikut-ikutan hakikat. Yang tadi dibolehkan yang makan. Ketika mengetahui itu kata Habib Ali. Ya kalau begitu lainnya gini. Tapi Habib Ali sendiri, Habib Salim, yang waktu itu ya Jumatan dia nggak berani itu Habib Bakar. Saya bukan Habib Bakar, gitu loh. Orang yang cerdas tidak ikut-ikutan, gitu loh. Dia selalu ingin menjadi dirinya sendiri, itu yang paling bagus. Kamu sudah bisa khotbah, ada yang mencela kamu, wah apa jangan, kamu jangan dengerin, udah terus saja. Salah biasa, salah terus goblok. Ini yang kamu pikir, belajar. Kalau salah kan biasa, salah terus-terusan. Kalau kamu ngaji, salah terus, apa namanya? Tuh, yang ngaji kan harusnya benar, ya kan? Kok tambah salah? Namanya apa? Dasar keledai. Terima kasih. Keluarkan makanan. Saya tarik kembali. Setiap kotoran ada pencucinya. Barangkali yang nyumbang 500 juta tadi itu untuk menjadi yang sekian miliar itu. Terima kasih. Ya. Itu yang pertama. Siap apa? Maaf, saya ulangi lagi. Setiap kotoran ada pencucinya. Tiap penyakit. Kalau yang sekian miliar untuk nyumbang 500 juta ada mungkin bisa digratisin oleh Allah ya. Ya, kita kan tidak bisa menghubungi surga neraka, itu adalah urusan Allah. Terima kasih supaya saya enggak nuduh si ini. Jangan bisa al-halalul bayyin, al-haramul bayyin. Sekecil apapun yang dikeluarkan, sebesar apapun katakan yang haram itu 500 juta, diberikan 250 juta. Apakah itu ada kemurahan Allah untuk? Yang pun enggak ada. Enggak ada komitmen seperti itu, enggak ada. Haram ya haram. Nah itu. Jadi kamu harus tegas. Jangan, oh mungkin masih bisa ada toleransi. Mau pokoknya gini aja. Ada yang begitu. Nah, si ini belian kabel. Yang perlu ada racun. Masih ada kesempatan untuk bertanya. Apa yang pertama dibangun di bumi ini? Allah punya jawaban, inna awwala baiti wudi'a linnasi alladzi bi Bakkata mubarakah. Saya ulangi lagi, apa yang pertama dibangun di bumi ini? Allah punya jawaban, inna awwala baiti wudi'a linnasi alladzi bi Bakkata mubarakah. Pertama yang dibangun di bumi ini adalah Makkah, Mekah yang penuh berkah. Yang kedua adalah Masjid Baitul Maqdis, dan yang ketiga Masjid Baqi. Di sini saya tanyakan, berarti masjid adalah tempat yang mubarakah, yang barokah. Pertanyaan yang ganjil bagi saya, yang ditanya orang dulu, masjid rumahnya Allah. Masjid adalah rumahnya Allah. Innal buyuta fil ardi al masajid. Jadi harta yang dari muara apapun kita kembalikan kepada Allah yang punya. Itu alasannya orang ini. Saya ulangi lagi, harta yang mungkin hasil korupsi atau kerja yang nggak benar
ditaruh di masjid karena dikembalikan kepada yang punya. Yang punya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini alasan tepat atau tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karepmu. Ada orang misalnya nyumbang enggak karu-karuan. Ini ada orangnya itu, bosnya dia. Tanya dia. Saya dikasih 30 miliar ya. Kemudian 3.000 meter. Hanya untuk bukan masuk partai, doakan Jokowi menang. Memang itu. Kawan itu terus nggak, gue bela-belain kok ya Allah ya. Ini ada orang. Saya tolak atau saya terima 30. Jangan 500 juta, 30. As-sida'ul kufar warahimahumah bainahumah. Berbelas kasihanlah kamu, berkasih sayanglah kamu kepada orang yang beriman. Keraslah kamu terhadap orang kafir. Gitu loh sih. Ya Allah. Oh, setan kebutuh. Ini kan lawan menara. Kayak Fatihah. Lah ya lo kiai-kiai wakil sampai saya gawannya ini. Nah, tolong Gus doakan saya. Ini kan anak-anak pondok sudah banyak. Kemudian ada tanah ini masih luas. Nah, ini karena uang tidak ada, ini tampung untuk santri kan itu baik. Bagaimana kalau uang ini saya jaminkan ke bank, saya dapat kredit, saya bangun pondok. Bangun jamino, ojo pondok. Jawabannya karena saya sulit. Kan itu kiai, itu seru. Iki maksudnya gini loh, nek Gus Soleh kan alhamdulillah itu ngampuni dosa saya. Sing lucu mah nek bisa lho ngomong iku. Nek noba main bilang haram kan. Lucu. Gus doakan saya. Ini saya kredit supaya cair. Nanti kalau dapat 2,5% untuk Gus. Ya kurang ajar. Ada kredit 500M. Dan nanti 2,5 itu komisi untuk iki wis gaji, cetak kok. Ini mudah-mudahan cair. Benar. Mudah-mudahan cair. Kalau kamu nggak bisa tegas itu, bagaimana Allah akan memberikan kedudukan kepadamu? Kedudukan itu berdasarkan kamu membela agama Allah dan tegaslah dalam kepada Allah. Niscaya kamu akan dapatkan kedudukan. Kalau sudah terjadi, ya dikondisikan, ya cepat saja ditampung. Nah, kita nanti spekulasi. Misalkan kamu, lo keluarin uang 10 juta, kamu nggak punya. Wah, karena ini perintah guru, aku tak mau operasi, pinjam uang 10 juta, kurang ajar ya. Karena hitungannya 10 juta nanti balik 100 juta. Oh, saya gitu. Astagfirullah. Ojo ngono. Sampai air matamu darah, orang pemakan riba itu akan berenang nanti di neraka itu darah dan nanah. Minumnya darah dan nanah dan duri, dia berenang dan kemari di neraka yang penuh darah dan nanah. Itu pemakan riba yang nyatet sing ngeterno sing jogo sing oleh komisi. Udah yang halal saja dihisab, apalagi haram. Sing halal itu pertama tapi kaya bisa, misalnya kredit kaya, komersi. Astagfirullah. Nah, ini mertua saya aja. Mertua saya belikan sama kakak ipar Honda Freeze. Kecil kan, khusus untuk mami. Parkir depan saya, baru. Kulkasnya 2, pintu 3. Pengen yang orang tua.
Tapi kredit. Saya keluar ngaji. Ini mah punya siapa? Ini ada yang belikan ini. Nomor 2 masih hidup. Ini mobil. Kalau besok masih ada, kamu lihat tinggal tak bakar. Kulkas itu tak bakar di rumah sebelah. Maksud tak bakar, tak main aja. Loh ada apa mas? Oh nggak ngerti. Makanya yang bodoh itu nggak ngerti. Yo. Ini bodoh. Maksudnya memang gitu. Kalau mau nggak mau masukkan orang tua kan neraka. Itu kulkas neraka, mau neraka itu. Dimasukin sama orang tuanya. Itu mertua, orang tua saya sendiri. Gak peduli kalau naik kambing. Bakar habis. Bawa. Hilang. Terus gak merasa. Jadi cita-cita yang sudah terjadi. Makanya dia tanya, nah kalau dulu rumah itu bekas kredit gimana? Ya namanya ya rumah bekas haram gitu. Tapi kan halal ya kan? Nah, karena ditepati. Kalau nggak bisa bergaru. Lalu sampai punggungnya pecah, putus tak senang sholat, tidak diterima. Kan kamu membersihkan kotoran harusnya dengan air yang bersih. Ini membersihkan kotoran dengan kotoran itu tambah bersih apa tambah? Nah jadi pondok-pondok apa? Astagfirullah. Mengalim itu ojo mikir aku kan di pondok, tak di musola, di masjid enggak. Masjid itu bikin di hatimu. Musola itu gain gerbile opo pondasi, lanjut hati aja. Wis duwe kon masjid gede dari langit. Wis duwe masjid musola sing gede. Padahal kan dia apa tapi dia masjid gede. Ayat manggana dan tapi loh sih, kita itu nggak punya apa-apa. Itu surga yang paling besar. Bagaimana kamu tidak bangga? Hisapnya nggak ada sih. Hisapnya itu nggak ada. Oh bocing dihisap. Oh mau main wong, motor-motorin wong, dihisap apa? Al-imamu ya, al-imamu jannah hadal fuqara wal masakin. Imam karena apa? Dia memiliki hati yang lebih kaya dari orang kaya. Yo benar ini saya rasakan. Mau dikek Mercy tak tolak, mungkin mau Honda apa tak tolak, gue atas tak tolak, hatiku lesogi. Gitu. Kayaknya saya gitu sih hati ini. Ojo bodoh nih, salah. Saya digaji setiap bulan 250.000. Untuk Imam Rawatib di masjid itu saya terima apa gimana tuh? loh, kamu gak minta. Itu itu kan hasil dari rapat dan pengurus. Urusannya, saya gak minta. Kamu datang kan Allah sudah. Kok nek, kok gak cukup, loh kok tidak. Asyida'ul kufar harus tegas. Murid kita ini, oh, jadi macam. Masa cium macam, cuma dia. Mudin hemat. Satu bulan. Macam satu bulan. Dulu itu tuh menengah.
saudara, setengah jam cukup lah.